Ada permintaan dari salah satu driver untuk membahas persoalan layanan. Nah, ini saya bahas kompleks saja ya. Jadi semua layanan, jadi tidak harus aplikasi kuning, hijau atau apa. Ini semua layanan yang ada di ojek online. Pertama, untuk teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu, masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo yang menggunakan layanan transportasi online. Jadi begini, mohon izin kami sampaikan. Pertama, layanan untuk delivery. Layanan delivery di sini, ini fungsinya hanya untuk mengantarkan barang atau paket yang sudah tidak harus dibayar lagi. Jadi transaksi pembayarannya itu sudah selesai antara ibu sebagai pengorder dan yang si penjual itu sudah selesai, pembayarannya sudah selesai. Nah, fungsi kami ojol di sini hanya untuk menjemput barangnya, mengambil dari si penjual dan diantarkan kepada si pembeli tanpa harus membayarkan atau tanpa harus ada dana talangan. Nah, itu fungsi untuk penggunaan layanan delivery. Di aplikasi juga sudah tertulis jelas bahwa delivery itu hanya pengantaran barang dengan non pembayaran. Itu untuk delivery. Kedua, just tip atau jasa titip. Nah, kalau just tip di sini si driver berhak untuk memberikan dana talangan untuk membayarkan terlebih dahulu pembelian tersebut. Jadi Bapak Ibu mau beli apa saja bisa ditalangi dulu oleh si driver, atau kalau Bapak Ibu suka tidak mau ribet bisa juga langsung menggunakan layanan yang ada di aplikasi itu dengan pembayaran non tunai. Jadi itu just tip. Jadi si driver juga harus tahu berapa nominal modal yang harus dia siapkan. Kalau dia hanya punya 100.000, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengorder harga barang mentok di harga 100.000. Ketika lebih, si driver punya hak untuk bisa menolak itu orderan. Oke, seperti itu ya, itu untuk just tip. Ketiga, food atau pembelian makanan. Nah, ini yang seringkali kita salah untuk penggunaannya. Kenapa saya bisa sebutkan salah atau keliru? Pertama, layanan makanan ini kalau untuk di dua aplikasi hijau itu rata-rata kebanyakan resto-resto itu sudah bekerja sama melalui merchantnya atau melalui aplikasi merchant yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi teman-teman driver itu akan melayani sesuai dengan orderan yang masuk dalam layanan pemesanan makanan, GrabFood atau GoFood. Nah, kadangkala ada rumah makan yang hari ini memang sudah ada layanan food di situ. Hanya karena saja para customer ini mau cari harga murah, karena memang membeli makanan melalui aplikasi merchant itu memang harganya ada selisih karena itu sudah termasuk dengan biaya jasa aplikasi, ada selisih dan harga ongkirnya juga agak lumayan di atas karena itu sudah dimasukkan dengan waktu tunggu si driver itu di resto, jadi wajarlah harganya agak di atas dan harga makanannya juga agak mahal. Nah, kadangkala banyak customer yang tidak mau membayarkan harga seperti itu, mereka melakukan order makanan melalui layanan delivery atau just tip. Nah, kalau just tip yang masih bisa masuk akal lah, tapi dengan resto-resto yang memang belum terdaftar GrabFood-nya atau GoFood-nya. Tapi kalau delivery itu tidak bisa Bapak Ibu mengorder dengan layanan delivery untuk mengorder meminta membelikan makanan, itu tidak bisa. Itu harus dikembalikan ke food dan teman-teman juga pasti sudah tahu mereka tidak akan melayani itu. Jadi kalau untuk pesan makanan ya pesanlah melalui aplikasi food atau aplikasi makanan. Dan di situ juga Bapak Ibu tidak harus khawatir dengan harga yang tinggi karena di situ sudah pasti ada promo-promo yang ditawarkan oleh aplikasi itu sendiri. Nah, itu yang ketiga ya Bapak Ibu untuk makanan. Dan yang terakhir, masih ada lagi. Dan yang keempat adalah GrabMart atau GoMart. Nah, di dua aplikasi ini juga sudah menawarkan itu. Nah, ini hanya untuk berlaku di supermarket yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Contoh Alfamart, Indomart. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kedua layanan ini. Nah, untuk aplikasi sebelah, untuk aplikasi kuning atau Maxim, Bapak Ibu masih bisa menggunakan layanan Food and Shop. Nah, di situ juga bisa untuk melakukan pembelian di minimarket atau supermarket yang Bapak Ibu tuju. Dan yang terakhir yaitu Byte.
atau pengantaran penumpang atau pengantaran orang. Nah, di sini kadangkala terjadi beberapa perselisihan khususnya yang ada di Maxim Bike. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di Maxim Bike juga itu ketika Bapak Ibu ingin katakanlah, saya mau order yang delivery dengan atau food and shop, tidak ada driver yang mau ambil, jadi saya pakai bike. Nah, ketika Bapak Ibu pakai bike, mau order makanan, Bapak Ibu harus sudah siap dengan konsekuensinya, yaitu akan ada waktu tunggu, ketambahan waktu tunggu. Karena di bike itu, ketika waktu tunggu gratis sudah habis, dia akan dikenakan dengan waktu tunggu yang berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu order di rumah makan yang lama DP proses pembuatan makanan, ya otomatis akan terkena waktu tunggu. Jadi kami sarankan kalau bisa tidak usah order makan itu lewat bike, karena itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Order saja makanan itu lewat delivery atau food and shop. Begitu juga kalau dengan aplikasi sebelah, aplikasi Gojek dan Grab bisa melalui GoFood atau GrabFood. Jadi untuk bike ini diprioritaskan untuk semua pengantaran penumpang. Mau Maxim Bike, mau Grab Bike, mau GoRide, itu semua bisa. Dan keamanan di sini untuk GoRide yang ada di Gojek itu berlaku untuk bentor. Oke, dan di Grab Bike juga sudah ada layanan bentornya juga, itu sudah juga ada layanan Grab Bentor. Begitupun di Maxim sudah ada Trike atau Maxim Bentor. Oke, mungkin hanya itu penjelasan kami tentang layanan. Mohon maaf, bukan untuk mengajarkan kembali kepada teman-teman customer, tapi hanya mengingatkan kembali karena hari ini sudah banyak teman-teman driver menerima orderannya sudah tidak sesuai layanan lagi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.